Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bisa ngobrol lagi ya di sini. Teman-teman semuanya, mungkin sekarang banyak sesuatu yang agak sedikit mengherankan gitu ya. Viral-viral gitu ya, apalagi di kalangan orang-orang yang dikatakan indigo atau yang dikatakan mempunyai kelebihan katanya. Mereka bisa mendengar, mereka bisa melihat sesuatu di tahun ini sangatlah dahsyat gitu ya. Tetapi saya tidak akan membahas tentang itu karena mereka lebih tahulah dengan dengan pandangannya. Mereka dengan pandangannya lebih tahu meskipun mereka tidak bisa menjelaskan secara ilmiah kepada orang-orang awam seperti kita. Tapi di sini di tahun ini, khususnya tahun 2020 ini, yang katanya mereka dan bahwa tahun ini adalah tahun persiapan untuk menghadapi sesuatu meskipun kita tidak tahu sesuatu itu apa ya. Mudah-mudahan berjalan normal aja seperti biasa ya, seperti tahun-tahun kemarin ya, meskipun tahun ini ada wabah yang cukup mematikan gitu ya. Pada awal Januari 2020 saya membuat tulisan seperti ini dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pikir, bahan renungan untuk kita semua, khususnya ya untuk saya, umumnya untuk semua yang mendengarkan dan melihat apa yang saya ucapkan, yang saya bicarakan. Oke. Saya kasih judul tulisannya itu Pembuka di tahun 2020. Di sini saya menghayal, di sini saya berpikir, bertafakur, bertadabur. Kita ini yang katanya merupakan makhluk yang paling sempurna, sedang berada dalam peradaban puncak. Tetapi meskipun kita tidak tahu apakah peradaban puncak ini, kemodernisasian ini itu sama dengan dulu atau bahkan lebih maju dulu daripada sekarang. Oke, tulisannya seperti ini dan mudah-mudahan ini menjadi bahan pikir, menjadi bahan tafakur, menjadi bahan tadabur, menjadi bahan untuk kita semua, khususnya para pendengar, sebagai batu loncatan untuk menjadikan diri kita itu bermanfaat di masa depan. Nih, membuat tugu sebesar-besarnya, artefak, prasasti, bahkan candi untuk memberitahukan kepada masa depan bahwa kita pernah menghiasi dunia atau wilayah di suatu tempat. Itu cara orang-orang dulu menitipkan pesan. Nah, sekarang mau bagaimana kau menitipkan pesan pada mereka yang hidup di masa depan nanti? Ingat, mungkin peradaban canggih ini akan hilang. Mungkin Google datanya akan terhapus atau hilang 100 tahun, 1000 tahun, atau 10.000 tahun yang akan datang. Termasuk buku-buku, alat-alat elektronik, bahkan mungkin bahasa dan tulisan akan berbeda nantinya. Seperti peradaban dulu yang ingin kita pecahkan sekarang. Jika manusia masih ada, mau menitipkan pesan apa kita pada generasi itu? Hanya berpikir di awal tahun 2020. Nah, jadi kita mau menitipkan apa kepada manusia yang nanti hidup 1000, 2000, atau bahkan 50.000 tahun yang akan datang jika dunia ini dan manusia masih ada. Sekarang kita diperlihatkan di channel-channel YouTube ada yang meneliti bahwa peradaban seperti halnya Atlantis, bahkan sekarang juga ada atasnya Atlantis yang dikembangkan oleh orang Indonesia, yaitu Lumeria gitu ya. Peradaban Lumeria yang ada di Sunda katanya. Juga dari Sunda Sindu, peradaban Sindu kan yang dikatakan peradaban paling tua, tetapi Sunda Sindu nih, Sunda juga Sunda Sindu yang dikembangkan
yang saya lihat itu di YouTube-nya Anan Krishna gitu ya. Anan Krishna. Nah itu juga lihat coba, itu peradaban sebelum kita itu, ya. Dari mana mulainya? Dari sini, mungkin dari sini, dari Sunda katanya. Dan ya Allah, saya tidak tahu secara detail. Coba tonton aja gitu. Dan kalau yang meneliti tentang Lumeria itu, bahkan katanya peradaban dulu itu lebih canggih daripada peradaban sekarang. Termasuk juga sama yang memaparkan Sunda Sindu juga pun demikian. Peradaban dulu hilang, yang katanya dahsyat juga tuh peradaban dulu. Nah, mereka menitipkan pesan-pesan, mereka menitipkan apa namanya, bukan wangsit ya, pesan untuk masa depannya itu seperti hanya tadi katakan dalam tulisan saya, mereka membuat pesannya itu lewat prasasti, lewat candi, lewat artefak. Dan yang jadi masalah, bahasanya berubah. Kita sulit menerjemahkan bahasa apa yang mereka pakai, tulisan apa yang mereka pakai. Dan mungkin kejadian itu seandainya Allah menakdirkan manusia hidup sampai 80.000 tahun yang akan datang, apakah bahasa ini yang saya pakai ini masih bisa dicerna oleh manusia masa depan ataukah tidak? Nah, kalau tidak, pesan ini, jika seandainya Allah mengizinkan video ini bisa diputar sampai 20.000 tahun yang akan datang, apakah mereka mengerti dengan bahasa ini? Dan apakah video ini juga masih ada? Nah itu. Jadi untuk menitipkan pesan untuk masa depan, keberlangsungan hidup manusia, kita benar-benar harus berpikir jauh. Apa yang tidak akan hilang secara material di dunia ini, titipkanlah pesan. Dan menitipkan pesan itu biasanya tidak secara gamblang langsung, apalagi pesannya yang bersifat bersifat khusus atau pesannya yang bersifat rahasia. Mereka menitipkan pesannya bahasa pun dengan bahasa yang bisa dikatakan sekarang itu sastra. Mungkin dalam prasasti itu bahasanya puitis, sastra, mempunyai multi interpretasi. Dan itu adalah kode-kode. Jadi ketika kita memecahkan satu kode dengan aksara ataupun aksara ataupun huruf yang kita tidak ketahui zaman dulu, kita bisa pecahkan nih. Tetapi bahasanya, susunan bahasanya itu adalah sastra, harus dipecahkan lagi. Maksudnya apa? Karena mungkin di balik pesan itu ada sesuatu yang disembunyikan, dan kita pun bisa meniru itu. Kenapa? Karena apa yang kita ketahui ini, apa yang kita pahami ini, tidak semua orang bisa menyerap seperti kita. Ya, contoh nih, kita mempunyai kebenaran nih. Kalian mempunyai ilmu, sebuah kebenaran nih, dan akan disampaikan. Sedangkan orang-orang ataupun manusia-manusia di zaman sekarang ataupun di manusia-manusia di masa kita itu tidak mungkin menerima secara langsung. Bahkan mungkin orang yang dikatakan Allah, seperti hanya Nabi Muhammad lah ya. Nabi Muhammad turun, dilahirkan, kemudian diutus menjadi nabi dan menyampaikan risalahnya, menyampaikan ajarannya. Beliau kan dianggap gila. Wah, Muhammad gila. Kenapa? Karena waktu itu tidak istilahnya, kebanyakan orangnya seperti itu. Sekarang ada orang nih, jelas-jelas orang ini akan memakmurkan
atau ya memakmurkan masyarakat. Tetapi karena masyarakatnya seperti itu, ketika ngobrol pun, oh kamu gila. Terus harus bagaimana jika memang dengan bahasa yang langsung tidak bisa? Biasanya orang-orang itu dicampurkanlah bahasanya dengan bahasa-bahasa kiasan, kode. Ya, itu pun kalau seandainya si orang yang bisa itu pun menganggap dirinya tidak akan lama lagi hidup di dunia. Mereka biasanya membuat tulisan-tulisan dengan kode-kode multi interpretasi dengan bahasa-bahasa kiasan. Tapi kalau masih bisa langsung, biasanya mereka langsung. Oke lah, kalian bisa lihat sekarang di channel-channel YouTube banyak konten-konten yang keren gitu. Cobalah telaah, cobalah pelajari, karena belajar itu memang tidaklah ada batasan waktu selagi masih hidup. Tidaklah ada batasan ruang selagi bisa hidup. Meskipun pada dasarnya kita seperti terkurung dalam lingkup ruang dan waktu. Ya. Kita tidak bisa melintasi ruang tanpa kekuatan, dan kita tidak bisa melintasi waktu tanpa kekuatan dan izin dari Yang Maha Pencipta. Yang mengurung manusia itu cuma ruang dan waktu. Tuh. Nah sekarang ya, banyak di YouTube juga konten-konten yang istilahnya misteri-misteri gitu. Dulu saya menjadi guyonan bagi saya adalah ketika orang melihat hantu, melihat jurig hantu, ya pasti kan nggak percaya. Bagaimana supaya percaya? Ya buktikan. Sekarang banyak channel-channel YouTube yang berusaha membuktikan bahwa nih loh saya mendapatkan penampakan, ini loh buktinya, saya tendang pocong, saya jambak kuntilanak. Mungkin suatu saat seandainya ada orang yang benar-benar bisa menguasai teknologinya, bisa seperti itu, bisa. Kalau ada yang bertanya untuk sekarang, saya tidak tahu. Saya tidak bisa mengomong itu iya atau tidak. Saya bilang tidak tahu. Ya karena yang percaya akan tetap percaya, yang tidak percaya akan tetap tidak percaya. Tetapi jika seandainya ada teknologi yang dapat menangkap secara material, secara visual dan material, benar-benar bisa dibuktikan secara ilmiah, pasti orang-orang akan percaya. Kalau sekarang ada yang percaya, ada yang tidak. Mungkin orang yang tidak percaya menganggap itu halu. Dan orang-orang yang percaya, enggak, itu benar-benar saya merasakannya sendiri. Keren gitu. Ya mereka dua-duanya benar. Karena kebenaran itu versinya masing-masing. Kalau kebenaran yang bersifat universal itu sulit loh. Makanya harus ada satu kebenaran yang mutlak. Apa tuh kebenaran yang mutlak? Adalah kebenaran dari Tuhan yang telah menciptakan kita. Nah itu kebenaran yang mutlak. Tidak bisa dibantah lagi. Kita tidak bisa membantah kecuali kita membuktikan apa yang dipesankan oleh Sang Pencipta. Buktikan. Kalau masih tidak yakin akan Sang Pencipta, buktikanlah kalau kita itu tidak ada yang menciptakan. Karena apapun itu benar-benar harus membuktikan. Oke, sekali lagi sekarang rame di media rame, di YouTube rame, masalah sesuatu yang bersifat misteri. Kita yang orang biasa harus bagaimana? Mau percaya silahkan, tidak juga silahkan. Tetapi jika
ingin benar-benar mempercayai, buktikanlah secara ilmiah. Jika ingin orang-orang mempercayai, buatlah teknologi yang bisa mengilmiahkan sesuatu yang dikatakan misteri. Atau kalau gitu mah bukan misteri lagi, ya gak apa-apa. Kita cari lagi misteri lain, buktikan lagi misteri itu. Bukankah kita akan kaya dengan pengetahuan? Mungkin akan terdapat peradaban baru. Tetapi setiap peradaban pasti akan musnah. Dimulai lagi dari nol. Yang pasti sekarang, kalau kalian bertanya, apakah kita harus takut dengan hal-hal seperti itu? Saya bilang, jangan. Jangan takut, apalagi orang manusia-manusia yang beragama. Karena hanya manusialah yang disempurnakan penciptaannya. Jika ada makhluk-makhluk lain yang yang membuat kalian merinding, yang membuat kalian takut, sesungguhnya mereka tidak mempunyai kekuatan. Ya. Dan pada dasarnya kita juga manusia tidak mempunyai kekuatan. Kecuali Allah memberikan kekuatan itu, kecuali Tuhan memberikan kekuatan itu. Keren kan? Dan karena memang Tuhan ataupun Allah membuat kita disempurnakan, maka makhluk lain bukan berarti kita jadi sombong, tetapi memang kita dititipkan bumi ini, dititipkan alam ini sebagai pemimpinnya, sebagai pengelolanya. Begitu. Ya, karena memang beginilah tugas kita manusia, membimbing ataupun memimpin alam dunia ini. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Di sini, di dunia ini ada kaum perusak. Ya, tetapi banyak juga yang ingin membenarkan ataupun ingin membenahi. Ya, kita terserah mau di golongan mana, yang pembenah atau perusak. Tatanan peradaban. Oke, teman-teman semuanya, semoga apa yang saya katakan, apa yang saya bicarakan ini bermanfaat, dan ini menjadi bahan pikir untuk kita semua, bahwa sesungguhnya kita ini berada di dunia ini harus bermanfaat untuk manusia lain. Titipkanlah pesan kepada manusia setelah kita. Kalau kita tidak bisa merubah dunia ini dengan tangan kita, titipkanlah pesan bahwa kebenaran itu memang ada. Titipkanlah pesan bahwa kita adalah makhluk yang sempurna, yang disempurnakan oleh Sang Pencipta. Oke. Yang dititipkan, yang diamanatkan bumi ini keberlangsungannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.